Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahid Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Sharqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Gharbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania.
Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahid Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut.